Oke, halo semuanya. Kita lanjutkan pembahasan materi mata kuliah matematika dasar untuk Departemen Biologi ya. Jadi pada minggu kedua kita membahas topik peluang kejadian dan aplikasinya dalam biologi. Ya, tujuan perkuliahan ya mahasiswa paham bagaimana apa itu peluang gitu ya, dan bisa menerapkan peluang tersebut dalam permasalahan di bidang biologi. Oke, secara umum kita, atau bukan secara umum ya, secara definisi gitu ya, si peluang itu dibangun menggunakan dua komponen, yaitu adanya ruang sampel dan juga kejadian. Nah, apa itu ruang sampel? Ya, seperti yang sudah diketahui pada masa SMA gitu ya. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi kita melakukan percobaan, misalnya percobaannya itu adalah pengobatan gitu. Nah, berarti kemungkinan himpunan hasil dari pengobatan apa? Ya, berarti bisa sembuh gitu, atau bisa tetap sakit gitu kan, atau berangsur sembuh. Kan ada banyak ya, bisa kita buatkan hasilnya apa, bisa kita misalkan hasilnya itu apa. Nah, itu namanya ruang sampel, dan biasanya ruang sampel itu disimbolkan dengan S. Kemudian ya ingat ya, ruang sampel itu himpunan. Oke. Nah, dengan demikian dia punya banyak anggota himpunan. Nah, di mana anggota himpunannya itu disimbolkan dengan NS. Nah, tiap hasil dari ruang sampel disebut titik sampel. Jadi kayak banyak hasil dari sebuah pengobatan itu kan, tadi ada yang sembuh, ada yang tetap sakit, ada yang berangsur sembuh. Nah, si sakit tetap sembuh itu tuh disebut dengan titik sampel. Next, ada yang disebut dengan kejadian. Nah, apa itu kejadian? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, kalau tadi si ruang sampel adalah himpunan hasil, maka beberapa hasil yang kita pengen terjadi itulah yang disebut dengan kejadian. Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital, bebas ya. Bisa di sini kita simbolkan dengan A. Nah, sehingga nanti banyaknya elemen pada himpunan pada kejadian itu bisa kita simbolkan dengan NA. Contoh, misal kita melambungkan 2 koin, atau melambungkan ya 2 koin dalam waktu yang bersamaan, maka himpunan hasil ya, hasil ini maksudnya himpunan koin yang muncul di bagian atas itu adalah ini. Bisa aja yang muncul itu adalah bagian angka dengan angka. Jadi tadi ada 2 koin ya. Jadi bisa aja yang muncul itu adalah bagian angka dengan angka, atau bisa juga angka dengan gambar, atau bisa juga gambar dengan angka, atau bisa juga nih gambar dengan gambar. Nah, ini adalah hasil dari pelambungan dadu koin ya. Jadi ada 4 anggota himpunannya ya. Misalnya ini S. Nah, kalau kita mau tahu nih kejadian muncul paling sedikit 1 gambar itu apa aja ya, apa aja gitu ya. Berarti yang ada gambar ya ini nih, 1, 2, 3. Jadi ada sebanyak 3 kejadian. Nah, dalam hal ini B ternyata memang himpunan bagian dari S ya. Nah, baru kita sampai kepada peluang. Apa itu peluang? Ya, tadi kita udah tahu ya, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Maka si peluang atau probabilitas itu adalah perbandingan dari banyaknya kejadian yang kita mau dengan banyaknya ruang sampel. Ya, dalam hal ini peluang itu selalu ukuran untuk peluang suatu kejadian atau n kejadian, terserah.
Jadi dalam hal ini kita peluang kejadian itu adalah adalah perbandingan banyak kejadian yang kita inginkan terjadi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, hal ini perlu kita ketahui juga bahwa peluang itu nilainya selalu mulai dari 0 sampai 1. Jadi tidak mungkin nilai peluang itu 15 atau min 7, nah itu gak ada ya. Jadi peluang yang dinyatakan dengan 0 itu artinya kejadian itu tidak mungkin terjadi. Kalau 1 itu bisa disebut sebagai kepastian ya, jadi kejadian itu pasti terjadi gitu. Nah, ada lagi istilah frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan di sini itu adalah suatu kejadian frekuensi harapan dari suatu kejadian itu adalah banyak munculnya kejadian yang kita mau dalam beberapa kali percobaan. Jadi percobaannya itu lebih dari sekali kita lakukan, maka dari percobaan yang lebih dari sekali itu ada berapa banyak kejadian yang kita mau itu muncul. Nah, itulah frekuensi harapan. Dalam hal ini frekuensi harapan disimbolkan dengan FH kecil a ya, di mana peluang kejadian A itu kita kalikan dengan banyaknya percobaan. Nah, ini ada contoh. Sebuah dadu bermata 6 dilambungkan sebanyak 30 kali. Nah, ini adalah percobaan ya. Percobaannya adalah 30 kali. Nah, berarti ini N. Nah, berapa frekuensi harapan akan munculnya mata dadu 6? Nah, muncul mata dadu 6 ini kejadian nih. Ya, ini adalah kejadian. Nah, kita perlu tahu dulu berapa nih, misalnya kejadian A ya. Berapa ya peluang A? Nah, kalau peluang A kamu pasti tahu dulu berapa ya banyak kejadian A dan berapa ya ruang sampelnya gitu kan. Lalu di sini dalam hal ini kita tahu nih dia kan dadunya bermata 6. Jadi ketika kita lempar nanti akan muncul dadu yang terlihat ke atas itu nomor dadu berapa aja kan gitu. Nah, kalau kita maunya adalah angka 6, nah salah satu mata dadu itu 6. Tapi kan ada yang lain bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada sebanyak 6 ruang sampelnya karena ada 6 mata dadu. Tapi untuk kejadian kita yang munculnya hanya angka 6 aja ya, berarti cuman 1. Nah, jadi peluang kejadian itu adalah 1/6 dan percobaannya 30. Nah, berarti dalam 30 kali kita melambungkan si dadu, berarti akan muncul angka 6 itu adalah sebanyak 5 kali. Nah, gitu ya. Nah, barulah kita masuk ke aplikasi peluang ya, konsep peluang itu dalam biologi. Nah, prinsip probabilitas itu salah satunya dapat digunakan untuk memprediksi hasil persilangan genetik ya. Memprediksi hasil persilangan genetik. Nah, menghitung peluang terbentuknya gamet. Nah, peluang terbentuknya gamet sama seperti menghitung peluang dalam pelambungan koinnya. Jadi gamet itu tentu saja berasal dari induk laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, itu peluangnya biasanya setengah gitu kan. Sama halnya dengan melemparkan koin. Nah, jadi sebenarnya ini butuh keilmuan biologi kita ya. Jadi sebuah zigot kan gitu ya, itu diperoleh dari dua induk gitu ya, laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina. Nah, masing-masing dari mereka mengirimkan gamet atau genetik gitulah ya, nanti yang akan bersatu membentuk zigot. Nah, dalam hal ini peluang terbentuknya gamet B ya itu adalah 100% ya. Sebenarnya gini, ini misalnya ada suatu induk ya, misalnya kita bisa sebut di sini adalah jantan. Nah, jantan itu dia
punya membawa gen BB gitu, maka dia punya peluang memberikan gen B besar dan juga B besar ya. Jadi artinya dia berpeluang 100% pasti memberikan gen B gitu. Makanya dia peluangnya 100% itu akan memberikan gen B. Sedangkan kalau misalnya induk dari betinanya itu bergenotip, atau istilahnya di sini dia genotipnya hetero ya, dia punya B besar dan B kecil, itu ada dua kemungkinan, dia akan bisa memberikan B besar dan juga bisa mungkin memberikan B kecil. Nah, dalam hal ini terdapat peluang dia memberikan B besar itu 50% dan B kecil itu 50%, seperti itu ya. Nah, menggunakan konsep ini nanti kita akan bisa mencari ya peluang keturunan pertama atau kedua dari suatu persilangan. Nah, contoh di sini persilangan dua buah bunga yang berwarna sama ya, ungu, dengan genotip yang sama juga, yaitu genotip yang hetero. Nah, mereka masing-masing akan memberikan dua kemungkinan gamet ya, B besar dan B kecil. Nah, sehingga nanti akan terdapat 4 kemungkinan atau 4 hasil persilangan. Bisa itu B besar B besar, B kecil B besar B kecil, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Nah, dalam kasus ini ada 4 hasil anakannya. Tapi nggak semuanya terjadi ya dalam hal ini. Ketika disilangkan kan nanti keturunannya ada 1 nih. Nah, yang 1 ini ada 4 kemungkinannya dia warna dari si bunganya itu. Dalam hal ini ya, untuk warna bunga itu kita bisa sebut sebagai fenotip ya, sifat yang tampak. Jadi selama dia masih memiliki genotip dengan gamet yang dominan, maka itu warnanya selalu warna yang dominan ya, yaitu ungu gitu. Nah, jadi kalau kita bisa sebut berapa peluang keturunannya itu memiliki warna ungu ya, berarti ini 1, 2, 3 kejadian yang ungu. Sedangkan hasil ruang sampelnya ada 4, berarti 3/4 gitu ya. Atau di sini kita juga bisa lihat ya, masing-masing peluangnya tadi itu adalah diperoleh. Kalau untuk mencari gamet B besar itu peluangnya 1/4. Dari mana? Dari sini, setengah dikali setengah. Setengah itu tadi adalah peluang diberikannya B ya, itu memang 100%, cuman kan pembagian kemungkinan yang diberikan tadi itu tetap setengah-setengah gitu ya. Karena dia sama ya, makanya dia jadi 1 gitu. Ya, jadi bisa dilihat di sini anakannya itu atau keturunannya itu akan membawa genotip yang dominan hetero, itu adalah 1/4, dan membawa genotip yang homozigot, ini heterozigot, itu adalah setengah, dan membawa resesif gitu ya, itu adalah 1/4. Nah, di sini ada latihan, silakan teman-teman kerjakan ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.